Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kata Allah, wasari'u, bersegeralah, cepat-cepatlah. Kalau bocah sekarang istilahnya gercep, ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan Allah mengampuni kita? Setiap kita berbuat kebaikan, setiap kita berbuat ketaatan dengan ikhlas tentunya, ya insya Allah secara otomatis Allah akan menghapus kesalahan dan dosa-dosa kita. Jadi segera, kalau ada kebaikan segera, kalau ada yang memerintahkan kebaikan segera. Jadi jangan ditunda maksudnya gitu. Ya. Jangan sampai kita banyak dosa, banyak salahnya, tapi kita nunda-nunda kebaikan, nunda-nunda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan tunda-tunda. Kenapa kita nggak boleh nunda-nunda kebaikan? Sebab kita nggak tahu kapan umur kita itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ada orang yang pengennya sholat, sebelumnya dia belum mau untuk sholat, bahkan dia rajin banget ninggalin sholat, bukan rajin ngerjain sholat, rajin ninggalin sholat. Tapi ada keinginan di dalam hatinya, kepengen berubah, baru keinginan doang, kemudian Allah udah buru-buru nyabut nyawanya, akhirnya menyesal di kemudian hari. Gitu, Pak. Tadi saya bahas dalam kajian subuh, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, an-nasu niyamun, manusia itu suka terlena. Arti katanya mah tidur, maksudnya terlena dengan kehidupan dunia. Fa'idha matu intabah, ketika dia meninggal dunia baru sadar ternyata dia udah ada di alam kubur. Begitu sadar di alam kubur, dia nyesal. Begitu menyesal, nyesalnya kagak ada gunanya lagi karena udah di alam kubur. Bisa balik lagi kan? Kagak bakalan. 100% saya jamin yang udah mati di dalam kubur kagak bakalan balik lagi ke dunia. Makanya digambarkan dalam Al-Quran, orang-orang yang di alam kuburnya mendapat siksa, mereka mohon sama Allah, ya Allah, seandainya Engkau bisa balikin saya ke dunia, saya kepengen beramal soleh lagi. Tapi udah gak ada waktunya, karena waktunya udah beda alam, waktunya udah di alam kubur, gak mungkin akan dikembalikan ke alam dunia. Maka bersegeralah kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau hati kita merasa pengen lakukan kebaikan, buru-buru kerjain, biar kagak ada penyesalan di kemudian hari. Nah, semalam sudah saya sampaikan, kalau kita ingin mendapatkan hidayah, ya, petunjuk dari Allah, kata Imam Al-Ghazali, ketika hati kita ini ingin melakukan kebaikan, segera langsung apa? Dikerjakan. Maka kita seketika mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sebaliknya, ketika ada keinginan untuk berbuat baik, dia entar-entar. Ini nama istilahnya taswif. Taswif itu entar-entar aja. Kata yang Ghazali apa? Khawatir hatinya terus tergoda oleh hawa nafsu setan, sehingga cuma niatan doang, tapi kagak ada amal ibadahnya. Dikhawatirkan meninggalnya dalam keadaan suhul khotimah. Ya, mudah-mudahan ini Bapak bisa hadir ke majelis taklim ini karena untuk menjemput ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika diumumkan setiap malam Senin di Al-Maidah ada pengajian, tanpa disuruh dia datang. Pengen ngajinya. Jadi sungguh-sungguh betul-betul apa? Karena maka
itulah yang nantinya akan menjadi bekal kita dan akan menghapuskan dosa kita serta akan meningkatkan derajat ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dipermudah oleh Allah untuk senantiasa beramal soleh dan melakukan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Tadbirul Qaul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, barang siapa yang baca salawat kepadaku, fi kulli jum'atin, di setiap Jumat, arba'ina marratan, 40 kali, mahallahu dzunubahu kullaha, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya semuanya. Masih terkait tentang keutamaan membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikhususkan untuk hari Jumat kita dianjurkan baca salawat minimal sebanyaknya berapa kali? 40 kali. 40 kali banyak apa dikit? Dikit, nggak banyak. Ya. Hitungan-hitungan kayak begini ini terkadang memang sudah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kalau kita sholat baca Subhanallah, Alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar sebanyak berapa kali? 33 kali ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang ke-100-nya ditutup begitu. Ya. Maka kata Nabi akan dihapuskan dosa-dosanya sebagaikan apa? Buih di lautan. Dosa-dosa yang banyak kayak buih di lautan akan dihapuskan dengan sebab dia membaca zikir Subhanallah 33 kali, kemudian Alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali, itu la ilaha illallah subhanallah wahdahu la syarika dan seterusnya, akan menghapus dosa-dosa kita. Sebetulnya Pak, yang enteng-enteng begini gampang kita kerjain sebetulnya. Kadang apa? Kitanya hawa nafsunya mengajak kita yang males, sehingga lisan kita tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sudah Allah ingatkan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah kalau kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan menenangkan hati kita. Kalau hati kita tenang, insya Allah pikiran juga akan tenang. Kalau pikiran tenang, insya Allah yang lahir dari pikiran-pikiran kita adalah hal-hal yang positif, ya, ide-ide yang bagus, ide-ide yang cemerlang. Sebab apa? Lisannya zikir, hatinya tenang, pikirannya tenang, sehingga berpikir sesuatu hal-hal yang positif, yang baik-baik. Gitu. Kadang kalau orang sumpah bisa jadi pikirannya sumpah. Kalau pikirannya sumpah, udah hawanya, emosinya, apalagi kalau udah punya duit, sumpah kali, emosi itu, iya, ya, maunya marah-marah, karena apa? Hatinya kagak. Kenapa kemudian Rasulullah anjurkan kita berzikir, diantaranya membaca shalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, biar hati kita tenang, mengingat Allah, juga mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkhusus dianjurkan nanti setiap Jumat kita baca minimal 40 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ente kan? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau yang punya salawat macam-macam. Salawat aliyah, Allahumma sholli sholatan kamil, dibaca. Salawat Fatih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih. Salawat banyak apa? Macam-macam apa? Salawat yang tujuannya adalah mengagungkan dan mengingatkan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita sebut nama Nabi kita, maka insya Allah
semakin hati kita apa? Senang, rindu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kan saya udah sampaikan, kita kepengen banget ketemu Nabi Muhammad lewat apa? Mimpi. Ya. Saya malah bercerita, saya berkali-kali kepengen banget ketemu mimpi gitu ya. Kalau mimpi. Iya, mimpinya mimpi lain. Gitu. Ya. Jadi ternyata mungkin hatinya yang masih kurang khusyuk, hatinya yang masih kotor. Padahal untuk baca sholawat, Allah itu mendapatkan sholawatnya. Ya, harapannya apa? Kepengen rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan besok kemarin udah kita bahas, orang yang paling banyak sholawatnya besok yang paling dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin jarang baca sholawatnya, semakin jauh dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau surga ini ya dari wa arduhas samawat wa arduhas samawat wa ard. Surga ini luasnya sejagat raya ini. Kalau melihat Nabi paling ujung belakang sono, Pak, ujung dunia sono, kelihatan nggak Nabinya? Agak kelihatan. Berarti ketahuan selama di dunianya bisa jadi dia ahli maksiat yang mendapatkan syafaat Nabi, atau bisa jadi dia nggak pernah nyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, ya. Jadi pengen ya dapat begini, dempetan begini. Yang di sebelah kanan kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ini pahlawan gembira. Ya. Wa an Abdul Aziz bin Suhaib, dan diriwayatkan dari Abdul Aziz bin Suhaib, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini termasuk khadimu Rasulullah, pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau dari kecil Pak udah bersama Nabi, namanya Anas bin Malik. Beliau inilah yang memenuhi kebutuhan Rasulullah SAW. Ya, menginap di rumah Nabi, ngambilin tempat air wudhunya Nabi, ya, bahasa sekarangnya nentengin sendalnya, begitu, semuanya. Ya, karena saking khidmatnya kepada Rasulullah, maka beliau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau memandang Nabi ini meskipun Nabi juga, Rasul juga, gurunya juga. Jadi Nabi juga, Rasul juga, gurunya juga. Karena khidmatnya kepada Nabinya, kepada Rasulnya, kepada gurunya langsung Nabi Pak. Ya. Maka Anas bin Malik ini banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran penting bagi kita bahwa kalau ingin menjadi murid harus banyak-banyak khidmat kepada gurunya. Sebenarnya nggak mau dimuliain, tapi memang begitulah syaratnya kalau kita pengen punya ilmu yang manfaat dan berkah. Gitu. Ini katanya mau ilmunya manfaat, mau berkah, sama gurunya masa bodoh aja, pengen aja, ya. Dapat sih ilmunya mah, tapi bisa agak berkah, gitu ya. Jadi keberkahan ini gampang susah. Ya. Iya, bisa dari sisi keikhlasannya, bisa dari betul-betul khidmatnya nih sama gurunya. Saya itu di pesantren Pak, tukang bawain sendalnya Kiai. Iya. Bohong gula. Ada artinya yang memang pada ngaji, saya menenteng sendal itu ngikutin aja kemarin. Harus kayak ngaji saya jadinya. Iya, kayak ngaji saya. Saya ngikut aja.
Ayo ikut aja gitu. Padahal kalau dibilang ketinggalan pelajaran banyak banget saya. Bayangan pada ngaji, kasih pergi aja. Nah gitu ya. Jadi saya ambil hikmahnya, ya saya ngaji sambil dengerin kiai saya ngajar, gitu aja. Ya. Dari Anas bin Malik qala, dia berkata, kuntu waqifan baina yaday Rasulillah. Saya berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Jadi kalau kita membayangkan ya, di hadapan kita ada nabi, ya, seorang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia, yang lembut, bisa dibayangkan, ya. Kadang kalau saya suka bayangin ada berasa tes air mata, ketemu siapa? Rasul. Faqala, maka dia berkata, man shalla 'alaiha. Nabi berkata di hadapan Anas bin Malik yang merupakan pembantunya, man shalla 'alaiha, siapa yang membaca salawat kepadaku fi kulli jum'atin, setiap hari Jumat, samanina marratan. Ini ada redaksi lain 80 kali ya. Tadi 40 kali, sekarang 80 kali. Samanina marratan, 80 kali. Ghafarallahu ta'ala lahu dzunuba samanina sanatan, maka Allah Ta'ala akan mengampuninya sebanyak dosanya 70 tahun. Ya 80 kali dibaca akan menghapus 80 tahun dosa-dosa. Qultu, kemudian Anas bin Malik bertanya, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifas sholatu 'alaika, bagaimana cara baca sholawat kepadamu? Ya. Jadi Rasulullahnya ada, Anas bin Malik langsung pengen tahu bagaimana sih cara baca sholawat kepadamu yang kalau dibaca 80 kali bisa menghapuskan dosa 86 tahun. Qala, kemudian Nabi berkata, taqulu, engkau mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Lupa itu baca salawat begitu. Diajarin Nabi langsung baca salatnya Allahumma sholli ala, boleh ditambahin sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Biasanya di masjid-masjid itu ditambah-tambahin dan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu ditambah biasanya begitu. Itu dibaca sebanyak-banyaknya. Biasanya di dulu tuh bersih dulu tuh baca soal begitu. Ya, sekarang udah langka, udah jarang. Besok banyak lokasi. Abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sebanyak 80 kali. Ini di kitab Maslahul Akhyar ada sebetulnya ya. Jadi kalaupun nggak dibaca bareng-bareng, minimal apa sendiri sambil nungguin azan di waktu Jumat, azan di waktu Jumat, baca sholawat apa sebanyak-banyak. Nah itulah kesunahan di hari Jumat, kita disuruh membaca sholawat sambil sebelumnya apa? Baca surat Al-Kahfi, kan gitu ya. Baca surat Al-Kahfi pas hari Jumat biasanya ya. Kemudian banyakin sedekah gitu. Karena Jumat ini hari yang disebut Nabi sebagai Sayyidul Ayyam, pimpinannya hari, di mana doa di hari Jumat ini
banyak terkabulnya, makbul. Sebagian ulama ada yang bilang doanya makbul setelah asar. Makanya kalau habis asar jangan suka tidur, nggak boleh. Makbul, Nabi larang. Kecuali capek banget nggak apa-apa. Ini mah pagi tidur, habis zuhur siang tidur lagi, bangun asar tidur lagi. Romannya juga tidur. Bangun malu melek aja begitu deh ya Allah. Kata ulama, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Kalau tidur baru kita bangun lagi, kalau kebablasan lah mati jadinya. Ya, jadi ulama-ulama dulu membagi waktu tuh Pak, ya biar ada tidur mulu maksudnya. Kalau kita kan kalau kata dokter minimal tidur sehari 8 jam, ya 8 jam itu udah takaran dokter. Kamu lebih dari 8 jam ada, ya. Tapi ulama-ulama dulu kurang dari 8 jam tidurnya, karena dia sisipin di tengah malamnya dia gitu. Ya. Mungkin bisa 4 jam, mungkin bisa 5 jam. Pagi hari habis sholat subuh, orang dulu makan pada sawah, dia ke ladang sawah sampai zuhur, ya sholat zuhur, istirahat sebentar, ya kadang dilanjutin sampai apa? Sore, sampai asar, selesai sampai rumah maghrib. Waktu-waktu sholatnya nggak putus untuk sholat berjamaah. Jadi coba diatur sehari dalam 24 jam. Ada yang bilang sepertiganya buat ibadah, sepertiganya buat nyari maisha, ya, buat nyari kebutuhan dunia kita. Sepertiganya ada yang untuk taklim, ngaji, belajar. Sudah tua itu tetap yang namanya ngaji mah sampai meninggal dunia. Kembali lagi, siapa yang baca sholawatnya tadi, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ta'kidu wahidatan, dan engkau tetapkan satu kali, artinya maksudnya dimantapkan dalam bacaan itu setiap satu kalinya. Zakar dzalika Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini disebutkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini mungkin beliau meriwayatkan ada satu hadis dari Anas bin Malik ketika dia berhadapan dengan Rasul, kemudian ditanya Rasul bagaimana cara sholawatnya yang bisa menghapus dosa. Sholawatnya tadi Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi dibaca 80 kali, insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kita yakini bahwa kita ini makhluk biasa, pasti punya dosa, punya salah. Kata Al-Quran, فَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Di antara tanda orang yang bertakwa itu adalah ketika dia melakukan fahisyah, perbuatan yang keji, atau mereka berbuat zalim, kemudian dia ingat kepada Allah, maka kemudian dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia banyak dosanya, tapi begitu banyak dosanya ketika dia mohon ampun sama Allah, maka insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita dianjurkan untuk menyebutkan atau memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita yang dijaga tidak punya dosa alias maksum, ya, masih mau membaca istighfar. Baca istighfarnya kata Nabi minimal 70 kali, 70 kali sampai 100 kali.
bapak sehari baca nggak istighfar 100 kali minimal? Pak Kasih baca nggak? Baca, alhamdulillah. Ya. Minimal sehari baca istighfarnya 100 kali. Itu sekelas Nabi kita Muhammad yang tidak punya dosa alias maksud. Nah kalau kita yang banyak dosanya, kagak cukup pas 100 kali sebenarnya. Iya. Ya. Hidup-hidup boleh nggak? Boleh. Imam Ghazali nambahin bukan 100 kali, 1000 kali baca istighfar. Ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya udah pakai 1000 kali. Paling berapa? Nggak sampai 1000 pakai itu tuh. Tas berek itu. Sallallahu itu doang. Sallallahu. Iya. Minimal 100 kali. Sebanyak-banyaknya Imam Ghazali nambahin 1000 kali. Kenapa? Itu tadi karena kita manusia banyak dosanya. Kalau Nabi Muhammad nggak banyak dosanya, bukan banyak dosanya yang dijaga, maksud nggak punya dosa aja mau beristighfar. Lah kita banyak dosanya, normalnya nggak mau istighfar. Ya, jadi perbanyak apa? Belajar istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena setiap hari ada aja dosa yang kita bikin, dosa mata kita, dosa tangan kita, dosa mulut kita, dosa tangan kita, dan lain sebagainya. Nah itu kita perlu apa? Istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, satu lagi. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain, tidaklah dari suatu doa, illa bainahu, melainkan antara dirinya, antara dirinya, wa bainas sama'i, dan di antara langit, hijabun, ada hijab, ada penghalang. Ini doa kita nih Pak, ada penghalangnya antara kita berdoa, ya, dihalangi, nggak sampai ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, istilah begitu, nggak sampai ke langit, karena ada hijab, ada tamengnya, ada tirainya, hatta yusolli alayya, sampai dia kemudian membaca salawat kepada aku. Maka disunahkan ketika kita membaca doa, adabnya baca salawat. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya baca doa-doa yang kita ingin. Begitu ditutup, ada juga ditutupnya wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Jadi diawali ada sholawat, di akhir juga ada sholawatnya. Itu tata cara urutan doa. Ya. Sampai kemudian kita baca sholawat, fa idza shalla alayya, pada ketika dia membaca sholawat atasku, in kharaqa, robek dzalikal hijabu, hijab itu, wa rufi'at du'a, dan diangkatlah doa kita. Jadi kalau kita doa nggak baca sholawat, doanya masih mandek Pak. Ya. Yang bisa buka penghalang itu adalah disebabkan kita selipkan bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan langsung Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawatnya dibaca langsung Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Nah itu urutan tata cara doanya salah. Ya, harusnya Pak, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru dah firli wal walidayni terserah baca. Yang penting salawatnya jangan lupa dibaca. Kalau salawat ketinggalan, mandek di doa kita, karena ada penghalang. Tapi begitu dibaca salawat, penghalangnya akan, bahasanya robek, ya, akan hilang, sampai doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa begitu? Lagi-lagi Nabi ini adalah wasilah kita. Ya. Di doa azan kita baca Allahumma rabbana bid'awatin tammah wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadanil
wasilah wal. Ya Allah, berikanlah Nabi kita Nabi Muhammad, jadikan dia wasilah kita, jadi kemuliaan kita. Di antaranya tadi wasilah. Kalau pengen doa kita dikabulkan, sebutlah, bacalah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Habis itu pakai bahasa Indonesia, doanya jangan apa-apa. Ya, ngomong sama Allah, sebutin hajatnya, terserah pakai Indonesia, bebas Pak. Kalau ada di Inggris, orang Inggris doanya pakai bahasa Inggris, boleh kan? Nggak boleh. Gitu. Ya. Jadi Allah, ya bahasa kitanya apa? Mengetahui semua bahasa yang ada di dunia. Jadi kalau kita baca doa, ya, mari kita selipkan salawat kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi lafzin aliyyin wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim